Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Aura Ibnati Facira dari Sangga Pencoba 2 Putri, Pangkalan SMA Negeri 4 Pandeglang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai sejarah pramuka dunia terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa sih pendiri pertama gerakan pramuka itu. Jadi, pendiri pertama gerakan pramuka itu bernama Sir Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell, atau biasa dikenal dengan Bapak Pandu Sedunia, atau bisa disingkat juga dengan BP. BP lahir di kota London, Inggris tanggal 22 Februari 1867. Nama lengkapnya yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Sewaktu kecil, ia kerap dipanggil dengan nama Step, dan Stephenson. Selanjutnya, ayahnya itu bernama Profesor Domin Baden-Powell dan ibunya itu bernama Miss Henrietta Grace Smith. Baden-Powell juga mempunyai 9 saudara, yaitu Warrington, George, August, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Fletcher. Teman-teman tahu nggak sih? Jadi pramuka itu merupakan gerakan kepanduan yang sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia, yang merupakan hasil pelaburan dari berbagai organisasi kepanduan lainnya yang ada sebelumnya. Apabila kita telusuri sejarahnya, gerakan kepanduan atau pramuka itu pada awalnya muncul di Inggris yang diprakarsai oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang biasa kita kenal dengan sebagai Sir Robert Baden-Powell, yang merupakan Bapak Pramuka Dunia atau Bapak Pandu Sedunia. Pramuka Dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris. Kemudian dia mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil Robert Baden-Powell menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja sebagai seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Aids to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey. Jadi, Pulau Bronsey merupakan pulau terbesar di pelabuhan Poole, Dorset, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys, yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912, bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut dengan Girls Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girls Scout. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama Cube, yaitu anak serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book, karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang
mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920, diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut. Saat itu, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, yang nama lainnya itu Chief Scout of the World. Berikut rentetan tahun kegiatan Jambore Dunia yang pernah dilakukan hingga saat ini. Jadi tahun 1920 itu Jambore pertama di Olympia Hall, London. Tahun 1924 Jambore kedua di Ermelundan, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929 Jambore ketiga di Arrow Park, Birkenhead, Inggris. Tahun 1933 Jambore keempat di Godolo, Budapest, Hungaria. Tahun 1937 Jambore kelima di Vogelenzang di Belanda. Tadi kita sudah membahas mengenai sejarah pramuka di dunia. Selanjutnya, ayo kita bahas mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Oke, jadi sejarah pramuka Indonesia itu dimulai pada tahun 1912 ketika gerakan pramuka pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Jong Java. Pada tahun 1916, organisasi pramuka pertama di Indonesia, yaitu Jong Indonesia's Padvinders atau JP, didirikan di Jakarta oleh beberapa tokoh pergerakan nasional seperti Ki Hajar Dewantara dan Budi Utomo. Pada tahun 1923, JIP berganti nama menjadi Padvinders Indonesia atau PI. Dan pada tahun 1930, PI berganti nama lagi menjadi Kepanduan Indonesia atau KI. Pada tahun 1961, KI bergabung dengan beberapa organisasi kepanduan lainnya di Indonesia seperti Gerakan Pramuka Indonesia (GPI) untuk membentuk organisasi kepanduan tunggal di Indonesia, yaitu Gerakan Pramuka atau GP. Jadi Gerakan Pramuka Indonesia kemudian dikembangkan dan diperkuat oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Saat ini, Gerakan Pramuka Indonesia memiliki lebih dari 17 juta anggota dan menjadi salah satu organisasi kepanduan terbesar di dunia. Berikut adalah beberapa tokoh penting dalam sejarah pramuka Indonesia. Selanjutnya itu, tokoh pentingnya yaitu Ki Hajar Dewantara, tokoh pergerakan nasional yang berperan dalam pendirian Jong Indonesia's Padvinders atau JIP pada tahun 1916. Budi Utomo, yaitu tokoh pergerakan nasional yang berperan dalam pendirian JIP pada tahun 1916. Soeharto, Presiden Indonesia kedua yang berperan dalam pembangunan Gerakan Pramuka Indonesia pada tahun 1960-an. Selanjutnya itu ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Yogyakarta yang berperan dalam pembangunan Gerakan Pramuka Indonesia pada tahun 1960-an. Oke, baik, sekian penjelasan mengenai sejarah pramuka dunia dan Indonesia dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh kakak-kakak semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita serius. Jika muridnya selalu bukannya habis